Beli ikan di jalan Balam. Kaki berjalan lalu terjatuh. Izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabar anak-anak? Tentu dalam keadaan sehat. Masih bersama saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tetap jaga kesehatan, kebersihan, dan makan yang bergizi. Pelajaran kita kali ini yaitu membahas tentang kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Sebelumnya, kita sudah membahas yaitu struktur dan pengertian dari teks laporan percobaan. Dalam kaidah kebahasaan teks laporan percobaan ada 5 yang kita bahas. Yang pertama, penggunaan sinonim dan antonim. Yang kedua, penggunaan kata bilangan. Yang ketiga, penggunaan kalimat perintah. Yang keempat, penggunaan kalimat simpleks dan kompleks. Yang kelima, penggunaan kata tugas. Baiklah, kita masuk yang pertama yaitu sinonim dan antonim. Apa itu sinonim? Sinonim adalah kata-kata yang mempunyai makna yang hampir sama. Kamu bisa lihat buku paket halaman 10-11. Di situ ada contoh sinonim. Di sini akan saya ambil pada paragraf pertama, di situ ada kata memiliki. Sinonimnya pada paragraf terakhir itu mempunyai. Kemudian ada juga kata mengayuh. Sinonimnya itu menggerakkan. Kemudian apa itu antonim? Antonim itu merupakan kata-kata yang mempunyai perlawanan makna. Nah, di dalam halaman 10-11 di situ ada kata depan mempunyai antonim belakang. Selanjutnya kita memasuki pembahasan kata bilangan. Kalau ada bilangan, tentunya kita akan teringat pada matematika. Karena kalau berkaitan dengan bilangan itu ilmunya matematika. Namun tidak hanya di matematika, di bahasa Indonesia juga ada kata bilangan. Nah, di dalam pembahasan ini kita akan membagi ada 2, yaitu bilangan tentu dan bilangan tak tentu. Mari kita bahas satu persatu apa itu kata bilangan. Nah, yang pertama itu kata bilangan tentu. Kata bilangan tentu maksudnya di sini adalah jumlahnya itu sudah ditentukan, sudah pasti. Nah, kalau dalam ilmu matematika itu berbentuk angka seperti 1, 2, dan seterusnya. Nah, di dalam bahasa Indonesia bagaimana? Sama seperti dengan matematika, tapi dia ditulis dengan huruf 1, 2, ada dasadharma, kemudian ada ke-1, kedua, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan tak tentu. Nah, bilangan tak tentu ini jumlahnya kita tidak tahu pasti berapa banyak. Di dalam bahasa Indonesia itu ada kata-kata yang menyatakan kata bilangan, yaitu dengan menggunakan kata beberapa, kemudian banyak, kumpulan, kesekian, dan seterusnya. Baik, kita masuk yang ketiga yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah ini maksudnya kalimat yang memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya kalimat perintah ini ditandai dengan tanda seru. Jadi kalimat perintah ditandai dengan tanda seru. Contoh, antarkan surat ini ke tempat Pak RT. Jangan ambil air sembarangan. Baiklah, kita masuk penjelasan yang keempat yaitu tentang kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah gabungan dari beberapa kata. Jadi ada kata-kata itu dijadikan satu, membentuk suatu arti yang baru. Nah, kita akan membahas 2. Yang pertama itu kalimat simpleks, yang kedua kalimat kompleks. Apa itu kalimat simpleks? Nah, kalimat simpleks itu sama dengan artinya kalimat sederhana atau kalimat tunggal. Bagaimana kita mengetahui dia kalimat sederhana? Nah, di dalam kalimat itu harus mempunyai unsur, baik subjek, predikat, objek, keterangan maupun pelengkap. Nah, di dalam simpleks itu terdiri dari satu klausa. Sekurang-kurangnya dia memiliki unsur subjek dan predikat. Nah, apa contohnya? Misalnya, ayah makan.
Ayah di sini posisinya subjek, makan posisinya adalah predikat. Kemudian yang agak lengkap saya kasih contohnya. Ayah makan nasi di dapur. Ayah subjek, makan predikat, nasi objek, di dapur itu keterangan. Jadi simpleks itu terdiri dari satu klausa. Ayah makan itu satu klausa, ayah makan nasi di dapur itu satu klausa. Nah, yang kedua adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini sama dengan kalimat majemuk. Ya, bagaimana kita mengetahui dia kalimat kompleks? Kalimat kompleks itu terdiri dari dua klausa. Jadi kalau simpleks itu tadi satu klausa, kalau di kompleks itu terdiri dari dua klausa. Bagaimana kita mengetahuinya dia itu kalimat kompleks? Nah, yang membedakan antara simpleks dengan kompleks adalah adanya kata penghubung. Contoh, ayah makan nasi di dapur, sedangkan ibu mencuci piring. Nah, mana yang menandakan dia kalimat kompleks? Yang menandakan dia kompleks yaitu adanya kata penghubung sedangkan. Nah, yang terakhir kita masuk kata tugas. Apa itu kata tugas? Kata tugas itu yaitu sebagai kata penghubung, kata penerang, kata yang menguatkan antar kalimat. Dalam kaidah kebahasaan teks laporan percobaan ada dua yang harus kita bahas di dalam kata tugas, yaitu penggunaan kata depan dan kata penghubung. Nah, bagaimana kata depan itu? Kata depan itu terdiri dari di, ke, dari. Biasanya ini untuk menyatakan tempat. Dan penulisannya di dalam kalimat di, ke, dari, bagi itu harus dipisah dengan kata yang lain. Berbeda dengan kata imbuhan. Ya, kata imbuhan di juga ada, tapi kalau dia berupa imbuhan, dia itu harus digabung dengan katanya. Yang kedua itu ada kata penghubung. Ya, kata penghubung ini sebenarnya ada dua. Itu kata penghubung untuk setara, kemudian atau kata penghubung untuk bertingkat. Nah, di sini ada contoh akan saya terangkan apa kata penghubungnya. Misalnya ada kata dan. Nah, biasanya ini digunakan untuk penggunaan kalimat kompleks. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Kepada anak-anak ibu, tetap semangat ya. Kemudian jaga kesehatan dan rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.